Kelasnya Taufik tuh siapa sih? Ada beberapa yang izin sih kayak Gans, terus Gans beserta istrinya sepaket ya. Terus siapa sih angkatannya Taufik tuh saya juga udah lupa. Kayak ternyata ini ya dikasih mahasiswa banyak jadi lupa nama Minasang satu-satu. Ada Saras, Sarasnya sudah masuk belum? Yang semangat malah yang 24 ya. Kayak Minasang dulu. Saya jadi ingat Minasang waktu awal dulu. Waktu ikut filsafat. Aduh, ramenya. Habis itu ini langsung eh, apa udah mulai lelah ya. Nggak, kita tetap semangat ya Minasang. Oke, sambil saya menunggu angkanya bertambah ya, partisipasinya bertambah. Saya akan sedikit mulai ya. Jadi eh kita akan belajar yang namanya Tapi mata kan kuliah. kamu kemarin ngandelin si Kok ada Suci Sang? Saya jadi bingung ini kelasnya. Oke, nggak apa-apa deh mau ikut lagi ya. Ayo gitu ya, ini angkatan 2022. Oke, oke mana ini sosok saya. Oke, KMJ ya, KMJ. Jadi kita ngapain sih? Ini nggak usah ya, saya sudah kenalan, kenalan lagi capek. Ya, intinya nanti sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ricky Sensei. Jadi untuk mata kuliah KMJ, Kajian Masyarakat Jepang dan Kesusastraan Jepang, kita cross ya. Jadi kita apa namanya? Kita gantian tim teaching. Jadi separuh saya, separuh Ricky Sensei. Sama saat Minasang dulu kuliah kesusastraan umum dan sejarah kesusastraan Jepang ya. Kan cross juga saling apa namanya? Saling gantian seperti itu. Kemudian ngapain aja sih kajian masyarakat Jepang itu? Yang pertama mungkin misalnya Minasan bisa langsung baca ke sub DPMK ya. Itu ya, memahami masyarakat Jepang dan memiliki keterampilan dalam memproduksi konten yang berkaitan dengan etnis dan kepercayaan Jepang. Mampu berpikir kritis dan terampil dalam membuat esai yang berkaitan dengan sistem keluarga dan pendidikan Jepang. Mampu memahami berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Jepang dan mampu mengkritisi dan memberikan tanggapan dalam bentuk esai sederhana. Ya, intinya ya kalau kita ngomongin masalah masyarakat Jepang ya semua tentang masyarakat Jepang kita omongin. Tapi kan kita juga punya keterbatasan ya Minasang, punya keterbatasan dalam perkuliahan, jadi ya nggak semuanya kita bisa omongin gitu. Terus, terus kita ngapain gitu ya selama satu semester kita mau belajar apa? Yang pertama hari ini kita akan belajar tentang pengantar ya, pengantar masyarakat Jepang. Jadi kita akan melihat masyarakat Jepang itu yang seperti apa sih. Terus yang kedua tentang etnis dan kepercayaan masyarakat Jepang. Terus yang ketiga tentang keluarga Jepang, gender di Jepang. Ini yang menarik ya. Kalau yang suka membahas mengenai LGBT misalkan, kita bisa ngobrolin di gender. Atau kita mau ngobrolin tentang perempuan, kita bisa ngobrolin di gender. Seperti itu. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang fenomena sosial di Jepang. Nanti untuk fenomena sosial di Jepang nanti senseinya Riki Sensei ya. Jadi nanti belajar itu apa, itu Jisatsu, apa itu Ijime, apa itu eh aging society ya. Nanti kita pelajari. Kalau hari ini kita basic-basic ya karena masih pertemuan pertama. Ini nggak perlu saya jelasin ya, semester 3 mah udah tahu. Saya nggak jelasin lagi. Nah, ini ya, ini nanti untuk materinya per minggu. Jadi hari ini kita Zoom ya, kita belajar basicnya dulu. Minggu depan kita YouTube. Nah, minggu depan ini penting ya, menasang untuk menyimak. Kita akan membahas mengenai etnis dan suku bangsa di Jepang, serta agama dan kepercayaan masyarakat Jepang. Jadi, agama dan kepercayaan masyarakat Jepang itu kita nggak cuma belajar tentang Shinto, ya Shintoisme atau Buddhisme. Tapi kita juga akan membahas sedikit aja tentang bagaimana Muslim di Jepang, bagaimana Kristen di Jepang, ya terus kepercayaan-kepercayaan orang Jepang itu sebenarnya apa sih? Apakah benar orang Jepang itu ateis semua? Kita bahas minggu depan. Terus etnis dan suku bangsa di Jepang juga sama. Kita juga belajar terkait yang ada di Jepang itu bukan cuma orang-orang asli Jepang ya, tetapi yang tinggal di Jepang itu kan ada kayak Minasang yang lagi sekarang ada di Jepang. Terus ada diaspora. Minasang kan termasuk diaspora juga. Nah, apa itu diaspora? Kayak gitu ya. Nanti kita pelajari minggu depan ya.
Terus untuk blok ketiga kita zoom lagi ya dengan pokok bahasan tentang konsep keluarga di Jepang kayak gitu. Minasang pasti udah viral banget ya si siapa tuh namanya saya Ritsuki ya. Itu juga salah satu yang nanti bisa saya ceritakan juga misalkan ya. Jadi pernikahan beda culture ya. Orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang, yang tinggal di Jepang itu seperti apa gitu ya. Apa perbedaannya dengan keluarga asli Jepang kayak gitu. Terus kelas sosial di Jepang ya. Terus pertemuan keempat, ini pertemuan terakhir ya dengan saya eh, akan membahas tentang gender ya. Jadi tentang perempuan ya, apa yang membedakan perempuan Jepang dengan perempuan lainnya? Kenapa Jepang itu sekarang memahami konsep patrilineal? Apakah dulu Jepang itu bagaimana orang Jepang itu memahami atau bagaimana orang Jepang itu melihat sosok perempuan? Apakah sama seperti orang Indonesia? Kayak gitu ya. Terus fenomena gender ya, ada hair before men, ada dan teman-temannya ya yang aneh-aneh itu kita coba untuk belajar lah sedikit demi sedikit. Saya rasa Minasang juga pasti tahu ya kalau ngikutin anime pasti tahu apa itu Hair Before Men, apa itu BL ya. Nanti kita bahas bagaimana fenomena-fenomena tersebut itu lahir mulai dari adanya kabuki sampai ada yang namanya ikemen, Hair Before Men itu seperti apa. Terus untuk buku ini buku yang saya pakai. Cuman untuk Seikatsu Kaizen itu Minasang bisa beli ya, bisa beli di bookstore. Kalau untuk Sugimoto yang Japanese Society ini bahasa Inggris Minasang. Jadi Minasang nanti saya kirimin PDF-nya bisa. Saya punya PDF-nya. Tapi kalau yang Seikatsu Kaizen saya nggak punya. Saya punyanya cetak. Seperti itu. Baik, ya. Jadi nanti mungkin kalau yang Japanese Society bisa saya kirim ke si Pauline ya. Nanti bisa Minasang bisa baca di sana. Kalau yang Seikatsu Kaizen saya nggak punya PDF-nya Minasang, sumimasen. Tapi Minasang bisa cari di bookstore atau di toko oren ya. Cari aja aja. Oke, lanjut. Nah ini penugasan ya. Nggak perlu saya bahas ya. Ini mah Minasang udah di luar kepala. Bahkan tanpa ini aja Minasang sudah ini Allah apapun yang terjadi yang penting saya lulus gitu ya. Ya intinya begitu. Kalau sama saya perhitungannya sama ya di mata kuliah apapun itu sama seperti ini. Nah, ini untuk UTS ya. Untuk UTS-nya, Minasang membuat konten digital mengenai praktik kepercayaan dan keagamaan masyarakat Jepang. Ya, nanti kan UAS-nya kan sama Riki Sensei. Berarti ya nanti Riki Sensei yang buat soal. Yang membuat tugasnya kan Riki Sensei. Ini untuk UTS kan sama saya dulu nih. Sama nanti kayak kesusastraan Jepang. Kesusastraan Jepang kan UTS-nya sama Riki Sensei, UAS-nya kan sama saya. Nanti berarti ngikut saya UAS-nya gitu ya. Nah, nanti untuk UTS KMJ, Kajian Masyarakat Jepang, Minasa membuat konten digital ya. Minasa bisa ambil ada berapa pilihan ini? Ada 10 ya. Mau Shinto, mau Buddhisme, Islam, Kristen atau agama lainnya di Jepang. Terus tentang etnis ya, Minasa bisa eh, apa namanya? Bisa memilih juga seperti itu. Nanti lebih jelasnya saya akan terangkan saat mendekati Cukang Testo ya, mendekati UTS. Oke, sampai sini si Semongga Rimaska. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung mulai masuk ke pengantar untuk kajian masyarakat Jepang. Sedih sekali gitu ya. Oke, ini apa? Ini peta Jepang ya. Sebagai minasang yang sudah pernah tinggal di Jepang atau sedang tinggal di Jepang, di sini sudah ada peta Jepang gitu ya. Kalau untuk ini saya rasa untuk kelas karyawan sudah bisa ya, sudah pasti sudah di luar kepala ya. Kalau saya tanya, Minasang sebutkan 4 pulau utama Jepang gitu ya. Pasti Minasang sudah bisa menjawab satu demi satu. Bener nggak? Kayaknya enggak deh. Tapi saya sudah coba deh saya kasih ini. Saya tes ya, biar Minasang nggak ngantuk. Minggu-minggu nggak boleh ngantuk Minasang. Loh, kok ada Verisang? Katanya izin.
Oke, coba. Oh, ada tegang, jangan tegang dong. Santai. Ke siapa ya yang bisa buka ini, buka mikrofon? Acak aja ya. Oh, Gansang ini. Tanpa diminta. Halo Gansang. Oh, Genki desu ka? Ya, senpai itu, sensei. Loh, tapi buka doang nggak berbicara ini. Gimana? Kayaknya Biar angkatan 2000. biarkan biarkan sang saja. Kan senpai. Ini panutan saya ini sensei. Halo Gansang. Kayaknya angkatan 23 udah kena mental ya ini ya. Udah lelah ya. Loh, gimana? Ukuran pekerjaan sensei. Gimana nih Gansang nih? Mic-nya dibuka tapi tidak bersuara atau ada ini? Kemarin udah izin sih. Mungkin yang lain ya. Kasihan Gansang kalau sambil kerja. Mas Yoga itu. Wah, senpai Yoga, senpai Yoga tuh buka mix ya, sensei. Ini kok hanya Taufik Sang Senpai, tapi. senpai Janayo. Udah yang pasti-pasti aja lah. Bentar. Siapa ya? Biasanya tuh nggak ini. Ayo gimana Gansang? Halo Gansang. Konnichiwa. Lo hilang lagi. Kok jadi bimbang sih, Gans? Kenapa? Siapa ya? Acak ya. Tadi saya lihat ini. Danusang. Danusang Imaska. Mana Danu? Hai Imas. Hai, Imas nih. Danusang, saya Hai. coba disebut. Hai. Saya minta disebutkan dong empat pulau utama Jepang ada apa aja. Waduh, kok lupa ya saya. Lah, nggak lupa. Duh, ekspektasi saya bubar ini berarti. Waduh, Ayo, satu-satu yuk. Apa yuk? Yang paling gede dulu yuk. Apa? benar sih. Saya mengingat-ingat lagi. Danusang di mana? Tinggalnya di mana? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oh, udah lupa. Hmm, Udah move on dari Jepang kayaknya Danusang ya. iya. Iya. Oke, saya ganti deh. Saya ganti orang. Kalau 3 kali nggak bisa, saya ngambek. Jangan ngambek sensei. Jangan ngambek. Sensei. Cewek deh. Sarasang deh. Kalau Sarasang nggak kan yang salah apa biasanya ya ini. seingat saya sensei. SWT. Mana Honshu nih? ada nggak sih Honshu? Ya, Honshu. Satu udah ketemu. Kyushu. Apa Kyushu. Hokkaido Ada termasuk nggak ya, salah? Sensei? Hokkaido. Hokkaido. Boleh. Kyushu. Satu lagi. Apa? Okinawa. Bukan. Apa sih? Saya ingatnya 3 saja sensei. Ayo kurang satu. Kanto. Shikoku, Honshu, sensei. Shikoku Hokkaido, sensei. Kyushu, Shikoku sensei. sama Shikoku. Siapa tadi Diansang? Shikoku ya. Ada Honshu, ada Hokkaido, ada Kyushu, ada Shikoku. Gampang loh Minasang ngafalinnya. saya yang Saya jadi Shikoku kayak, malah lupa sensei. nah ini ya, ini ada 4 pulau utama Jepang. Ada Hokkaido yang paling utara, Honshu yang paling besar, Kyushu yang paling selatan, dan Shikoku yang paling kecil. Bentar, saya sambil minum ya. Nah, Minasang, doko ni sundeimasu ka? Ima. Bukan dulu ya. Ima. Ini ada prefektur ya, ada prefektur ya, ada kita prefektur aja ya, saya nggak hafal kalau kota demi kota ya, pakainya Keng aja biar sama-sama tahu ya. Yoga-sang di mana tinggalnya sekarang? Di Aichi Keng sensei. Oh, Aichi Keng. Ini angkatan 2004 nih, kenapa di Aichi semua ini? Aichi, Karena banyak Aichi orang lah. Saya dulu di Indonesia Gifukeng. Aichi itu nang bang Deska. Di nomor berapa Aichi? Di nomor berapa tulisannya Minasang? 23 ya. 23. 23. Terus Danusang dulu tinggal di mana sebelum kembali ke Indonesia? Gifukeng sensei. Gifu.
Gifu. Iya, Gifu. Gifu. Dua-dua. Nah, berarti sebelahan tuh sama Aichi. Cie, tetanggaan. Iya. Gifu. Saya sering ke Kaizu, Mas. Saya di Gifu tuh tahun 2016. Oh, malah Jaki nostalgia. di sensei Jaki. Oke, ini nanti ini ya malah tanya-tanyaan ini ya mau ketemuan di Jepang gitu ya. Satu lagi deh. Nanti Saras kok belum keluar ya, Sarasan. Apa sensei? Apa sih? Sarasan dari mana? Dari mana? Maksudnya Dari di prefektur tadi mana? sensei. Dari tadi. Oh Sekarang lagi gitu, tempe tinggalnya di Saras. mana? Saya di Sarasan, Aichi juga sensei. iya cie, malah satu prefektur. Pada ngumpul di Aichi semua. Alhamdulillah, berarti dekat kita. Iya, satu udara yang sama kalian. Iya. Tinggal mengudara Kalau aja nanti sensei. kalau Taufik Sang dulu di mana sebelum pulang ke Indonesia? Saya sama Ritsuki Sensei, Totori Keng. Totori. Ah, Ya, di Totori. Sepi banget ya di Totori tetangganya Keng ya. Ritsuki. Taufik Sang ya. Saya di kotanya Oh, di Sensei. kotanya masih agak rame ya di Totori ya. Ya, agak lumayan. Soalnya sana pegunungan. Saya anak desa Sensei. Pertani mesti, Mas. Anak Gemba, anak Gemba Senpai. Oh, anak Genbai kok bukan anak Nogyo Wes. ya. Yang Nogyo Iya. biasanya di mana nih? Di ya ada ya. Kalau Nogyo biasanya di daerah mana? Utara kah? Ada yang Nogyo? Nagano sensei. Ibaraki. Nagano. Oke. Nagano ya. Siapa yang Nogyo? Nggak ada ya kayaknya. Ada yang Nogyo nggak di sini? Udah ya, nggak ada. Saya mau mencari nggak ada. Karena Senpai dulu ada ya di yang lupa di Nogyo-nya yang di mana lupa Minasang Sumimasen. Ya, kita sudah melihat ya ternyata Minasang juga masih agak-agak lupa-lupa ingat ya ternyata 4 pulau besar atau 4 pulau utama di Jepang itu apa saja. Nah, validnya seperti itu tadi ya Minasang. Paling besar Honshu, paling utara Hokkaido, paling selatan Kyushu, paling kecil Shikoku. Itu paling gampang seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini juga saya mau tanya nih. Ya, Nihong wa donakuni desu ka? Pasti minasang apalagi yang sudah pernah berangkat ke Jepang punya ekspektasi dan punya realitanya sekarang. Nah, kira-kira ekspektasi dan realitanya minasang terhadap Jepang itu onaji desu ka? Atau beda minasang? Beda. Apa yang membuat beda Yoga-san? Sebelum berangkat ke Jepang sama sudah berangkat ke Jepang? Ya, ternyata di Jepang itu juga banyak salah-salahnya juga ternyata sih. Hah? Banyak apa? Salah-salahnya. Salah-salah juga banyak. Hal-hal yang salah gitu maksudnya apa nih ya? Saya juga bingung nih. Salah-salah. Sawah, Oh, sawah, sawah. Tandu persawahan. Sensei. Oh, Tandu. saya nggak dengar. Saya dengarnya banyak salah-salah yang sama. Oh, sawah. Ya, 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 ya. Ya, Mm-mm. seperti Terus itu. apa lagi selain itu ekspektasinya Yoga-san di Jepang itu benar-benar ini, benar-benar kota besar metropolitan gitu. Ya, dimanapun itu. Oh, dimanapun Karena itu memang ya. Kalau ke desa-desa ya, nggak ketemu Tambo ya, ketemunya mall gitu ya, plaza gitu ya. Yoga-san tuh dari ya, mana toh? iya. PA saya tapi saya nggak tahu asalnya. Asalnya dari mana Yoga-san? Tinggal di Saya Surabaya, Indonesianya. Walah, Surabaya. Oh, oke, 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 oke. Jangan-jangan di Jepangnya malah nggak semetropolitan Surabaya ya, Yoga-san. kebetulan saya di Kinanshi kan, Sensei. Jadi nggak terlalu Desa. kota lah ya. Oh, nggak terlalu kota. Oke, 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 oke. Yang lain, siapa nih? Coba diceritakan. Kira-kira ekspektasi Minasang sebelum berangkat ke Jepang sama realita Minasang setelah di Jepang itu seperti apa sih? Saya pengen tahu. Gaji mesti.
Saya Ira-san. Ira Sensei. Hai Hai. Ira-san, silakan. Karena saya suka nonton drama gitu ya Sensei, kayak pandangan saya tentang Jepang tuh kayak banyak cowok yang muda-muda ganteng gitu loh. Tapi nyampe sini ternyata Tua-tua. kerjanya sama Obang-sang, Oji-sang gitu Sensei. Tinggal ke sini Hai. Ira, banyak. Anaknya siapa tahu ganteng Ira Senpai. Ah, malah anaknya juga nggak punya anak, kadang banyak yang nggak nikah gitu loh, kayak mementingkan kerjaan daripada nikah gitu. Iya, iya, bener. Sama kayak K-pop ya berarti ya. Maksudnya Korea ya. Apa yang ditunjukkan oleh media sama yang realita itu juga beda gitu ya. Betul. Oke, eh mungkin ya itu kan orangnya ya, mungkin ke fisiknya ya, fisiknya itu seperti apa kayak gitu. Terus, nah, nah ini ya, ada yang tahu Minasang fotonya di mana ini? Eh. Kayak Tokyo itu. Nah, ya. Ah, Nah, bukan. ayo di mana? Ada yang tahu? Akihabara bukan ya Sensei? Itu tulisannya Ada Akihabara. tulisannya Akihabara. Ada tulisan. Aku nggak baca sih. Belum diedit, di blur dulu Sensei. Harusnya di blur dulu ya tadi, saya kurang persiapan. Ya, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Minasang. Pertama, kenapa Jepang banyak dikagumi orang? Kenapa orang berbondong-bondong mau ke Jepang sih? Menurut Minasang karena apa? Tertipu Sensei. Aduh, jangan ini dong, Irasan. Jangan jujur-jujur. Korban pamflet Sensei. Apa Minimal Hindrasang? Hindrasang korban apa? skill 1 dini. Korban pamflet Sensei. Oh, pamflet. Pamflet apa nih? Pamflet LPK. 1 bulan 30 juta Sensei. Iya kan di pamfletnya gitu Sensei. 1 bulan 30. Belum itu tuh ya memang 30 tapi belum dipotong pajaknya 50%. Masa sampai 50% sih? Enggak, apa kasarnya Sensei. Oh, kasar Kan ya. enggak. Iya. Tapi memang Jepang itu pinter juga Sensei menurut saya untuk masalah promosi. Contoh nih kan ya, ada di mana itu biasanya ada kok di Google itu yang kayak pagoda gitu di daerah Gunung Fuji, dekat Fuji. Yamanasi. Ya, mana lah lupa itu saya. Nah, itu pas ketika datang ke sana kan kita foto di belakangnya ada pagodanya itu kan kelihatan biasa aja kan ya. Iya. Tapi pas ketika memang kekuatan sosial media itu ngeri. Anu ya, jadi packagingnya ya atau mereka merepresentasikan atau menjualnya itu dengan dengan yang ya istimewa lah ya. Jadi banyak orang itu yang kagum terhadap Jepang kayak gitu. Betul. Oke, selanjutnya menurut Minasang bagaimana Jepang itu dinilai di mata dunia? Nah, ini agak berat ya. Kalau ini agak berat ya Minasang. Nanti saya jawab aja ya. Boro-boro di mata dunia Sensei, di mata saya aja nggak tahu Sensei. Oke, yang terakhir kalau ini saya rasa Minasang pasti bisa menjawab. Masyarakat Jepang apakah sama dengan masyarakat dengan negara lainnya? Nah, menurut Minasang bagaimana? Apakah Nihonjin itu sama dengan Indonesia Jing, sama dengan Amerika Jing, sama dengan Kankoku Jing? Yang membuat mereka itu berbeda apa kira-kira Minasang? Beda Sensei, beda. Beda banget. Gimana Dian-san? Nihonjin itu bau Sensei. Masa sih? Ya, Mungkin di tempat kerjanya Dian-san kali. Lepasin aja itu mungkin. bau Sensei, beneran bau itu Nihonjin. Ini kelas KMJ malah jadi curcol ya. Karena mungkin ini mandinya sehari sekali kah? Iya, bener Sensei. Terus tapi kan sebenarnya kalau dari segi makanan ya mereka kan sebenarnya lebih sehat ya daripada orang Indonesia yang makan cimol, cilok seperti itu. Sama aja Sensei, di sini juga bisa sakit. Oh iya, sake ya. Ada sake juga ya. Sakit Sensei, bukan sake. Apa tadi nggak dengar? Sakit. Makanannya sehat juga bisa sakit Sensei. Oh, bisa sakit. Iyalah, kalau nggak bisa sakit, jadi robot dong nanti jadi manusia.
Oh, sakit. Saya dengarnya sake kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi beda ya, tapi juga sama aja ya. Ternyata orang Jepang mungkin selain itu deh, mungkin dari sikap ya, dari sikap Ya, apa yang membedakan Nihonjin sama masyarakat Jepang, masyarakat luar Jepang lainnya. tukang Mereka jebak di lebih belakang ini dia. sih, Apa, mereka lebih Arisa? individual. Mereka lebih Lebih individual. individual ya. Terus cara berpikir mereka itu selalu ke depan. Meskipun saya sering nemuin orang-orang tua ojisang gitu ya. Tapi ketika diajak sodang, diajak komunikasi, ngobrol tentang sesuatu hal, itu mereka berbicaranya ke depan. Kalau orang Indonesia, nenek-nenek, kakek-kakek itu biasanya Balik ya. misalnya kita ajak Heeh. ngobrol itu selalu bilang kalau dulu saya punya pengalaman gini. Tapi kalau orang Jepang itu meskipun udah kakek nenek mereka selalu bilang gini, di hari depan kalian pasti akan menemukan ini gitu. Jadi berpikirlah ke depan, jangan pernah berpikir ke belakang. Itu yang saya pelajari dari orang Jepang. Hai, oke Des, ya pemikiran ya. Jadi orang Jepang itu lebih visioner ya. Jadi nggak apa-apa tuh nggak romantika masa lalu, tapi kita juga harus visioner seperti itu. Yang lain Lebih realistis kelihatannya sih. Cara lebih berpikirnya. realistis, lebih ya benar, lebih realistis dan lebih logis juga ya. Porsi buat satu orang. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ada Nihong ya. Ini hanya fun fact umum ya. Nanti Kalau nggak usah lah, nasi aja lah. Nasi aja lah. Beli aja lah. Beli aja satu yang kecil. Nanti minasang bisa lihat atau menambahkan ya. Yang pertama, Nihong. Jepang terkenal dengan sebutan negara matahari terbit. Ya, nggak perlu saya bahas ini materi SD ya. Tahulah kenapa matahari terbit gitu ya. Terus yang kedua, Jepang merupakan salah satu negara maju dalam hal pendidikan, perekonomian, dan teknologi di Asia bahkan di dunia. Meskipun di Asia Jepang masih kalah ya, Daigakunya sama NUS, sama National University of Singapore ya, Todai masih di bawah ya. Tapi ya rata-rata kampus-kampus di Jepang juga oke-oke ya. Seperti itu ada Todai, ada Keio Daigaku, ada Osaka Daigaku, ada mana lagi minasang yang oke-oke. Hiroshima ya, Nagoya Daigaku juga bagus. Ya, itulah. Ini gas ini kenapa? Jadi bingung sendiri saya. Oke, terus Jepang dianggap sebagai negara yang mampu menyeimbangkan antara budaya tradisional dan kemajuan teknologi. Ini adalah topik yang saya angkat dulu minasang saat saya PKKMB ya. Saya mahasiswa baru, saya mengangkat topik ini. Jadi saya kenapa ditanya waktu itu ya, kenapa kamu mau masuk sastra Jepang? Ini yang saya bawa gitu ya, isu ini yang saya bawa. Jadi saya melihat Jepang itu sebagai negara yang balance gitu. Jadi dia di sisi lain juga di sisi lain dia juga punya etniknya, ada sisi tradisionalnya, tapi di sisi lain Jepang juga punya teknologi yang cukup lumayan dibandingkan Indonesia ya. Terus Jepang terkenal dengan promosi budaya populer seperti manga dan anime. Ini lebih dalam kita pelajari di kesusastraan Jepang ya, manga dan anime, atau di kebudayaan populer. Terus Jepang terkenal dengan estetika 4 musim. Saya tahu Cina juga 4 musim, saya tahu Amerika juga 4 musim, tapi siapa yang gembar-gembor 4 musim minasang kalau nggak Jepang? Jepang itu betul ya. Jadi Ya, Jepang itu selalu menggembar-gemborkan 4 musimnya mereka. Padahal yang 4 musim nggak cuma Jepang aja gitu ya. Natsu, Haru, Akifuyu itu selalu digembar-gemborkan oleh Jepang. Seakan-akan yang punya 4 musim itu cuma Nihong. Padahal Amerika, ya daerah-daerah negara sedang itu semuanya punya ya. China, Eropa, mereka punya. Tapi yang bisa Korea mempromosikan, juga bagus. mempotret 4 musim itu ya hanya Jepang gitu loh. Kenapa? Ya memang Jepang itu pintar untuk pintar untuk membranding sesuatu. Ya, dia punya 4 musim di branding. Mereka punya Sakura di branding. Mereka punya Tokyo Tower di branding. Punya anime di branding seperti itu. Terus Jepang merupakan negara kepulauan dengan 4 pulau besar utama. Sudah saya sebutkan tadi ya.
Jepang dipimpin oleh kaisar dan perdana menteri. Jadi beda ya sama di Indonesia. Kalau kaisar itu berarti bentuk negaranya apa ya, Minasang? Monarki. Hai, monarki des. Kok Kerajaan. Hendra-san suaranya cewek? Suci Sensei. Oh, Suci. Saya lihat ini atasnya. Ini kenapa sih kelas hari ini? Aduh, udah dimulai dengan yang aneh-aneh, pasti ke belakangnya. Kayaknya udah mulai lelah ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan Nihong ya, sekarang Nihonjin ya. Orang Jepang asli atau indigenous ya adalah suku Ainu yang eksistensinya sekitar 10% dari total populasi dan tinggal di sekitar wilayah utara. Ada pernah ketemu sama suku Ainu nggak, Minasang? Barangkali ketemu atau punya teman bahkan. Mungkin yang tinggalnya di Hokkaido. Nggak ya. Berarti datanya salah ya, nggak 10%, tapi tinggal 1%. Oke, selanjutnya. Masyarakat yang meninggal di daerah utara banyak terpengaruh budaya Rusia dan Korea. Ya, sedangkan kebalikannya ya, masyarakat yang meninggal di daerah selatan banyak terpengaruh budaya Cina dan budaya Southeast ya, budaya Indo-Cina. Ya, Indo-Cina itu apa sih, Minasang? Minasang pernah dengar nggak istilah Indo-Cina? Kan banyak yang bilang ya, Southeast Asia atau Asia Tenggara itu punya budaya utamanya itu Indo-Cina. Ya, kira-kira Minasang tahu nggak Indo-Cina? Oh, Cindo itu Sensei, Indonesia Cina gitu. Iya nggak? Atau apa, Minasang? Kira-kira istilah Indo-Cina itu istilah apa sih? Bingung. Bingung. Lupa. Tahu ya? Ada yang namanya dulu Semenanjung ya, Semenanjung Asia Tenggara. Ada beberapa negara ya, seperti Vietnam, Myanmar, terus Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja. Itu kan disebutnya Semenanjung Indochina. Nah, kira-kira Minasang tahu nggak Indochina itu berasal dari kata apa? Atau Indochina itu punya arti apa? Merek Sensei, Indofood. Apa, Minasang? Lupa Sensei. Lupa, Sensei. Udah Kesamaan ini fisik, ya. kesamaan fisik postur tubuh sih. Nah, Indochina itu ada ininya nggak? Ada istilahnya nggak? Apa sama apa atau apa sebutan Indochina itu mengarah kemana? Hakim Sang ya ini, Hakim Sang. Ada yang tahu nggak? Mungkin materi geografi ya ini SMA. Minasang lupa. Eurasia apa ya? Eurasia Indo. Lupa Oke, sih. berarti udah ini ya, udah pada ini ya, udah pada lupa. Saya ingatkan lagi ya, karena kita belajar masyarakat, jadi saya mau membuka memorinya Minasang juga tentang mungkin pelajaran geografi atau sosiologi di SMA. Indochina itu adalah sub budaya atau budaya asimilasi budaya yang tergabung dari dua suku atau dua etnis, yaitu etnis apa sama apa. Cina sama India, benar ya. Indo-Cina itu Cina sama India. Makanya sebenarnya kalau kita tarik kultur yang ada di Southeast Asia, yang ada di Asia Tenggara itu percampuran antara culture China sama Indo, ya, India seperti itu. Maka dari itu daerah-daerah Ryukyu, daerah-daerah Okinawa karena dia di daerah selatan, tidak hanya kondisi alamnya ya, tidak hanya landscape alamnya yang berbeda, tetapi juga culture dan masyarakatnya pun juga berbeda seperti itu. Kayaknya wajah saya ini ya, Minasang, hilang karena ini ya, kena cahaya ilahi. Nggak apa-apa deh, biar Minasang melihat cahaya ilahi. Saya males pindah, Minasang, sudah PW. Oke. Selanjutnya, angka penduduk produktif dan kelahiran Jepang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Setuju atau tidak, Minasang? Setuju. Setuju Sensei. Nah, setuju ya. Jadi penduduk produktif dan kelahiran Jepang itu kurang ya dari tahun ke tahun. Saya punya cerita, Minasang. Tapi
Jadi kayak gosip ya. Tapi stop di Minasang aja ya. Enggak. Ini cerita buat apa? Bukan buat menggosip ya Minasang, bukan buat gibah, tapi ini juga bagian dari pemahaman Minasang tentang orang Jepang juga. Jadi tahun 2000 berapa ya saya kerja itu 2018 sebelum saya kuliah lagi ya. Saya makin nggak bisa nih, wajah saya makin kehantam sama Taiyo ini gimana. Ya sudah lah. Nanti saya pindah deh. Saya udah PW. Ya, jadi mungkin ini sekedar cerita, tapi nanti Minasang bisa melihat apa yang terjadi di Jepang itu memang sungguh-sungguh, menurut saya sungguh menakutkan ya Minasang. Jadi tahun 2018, saya itu kerja di sebuah LPK. Ada di suatu kota, ya, nggak saya sebutkan nama kotanya. Pokoknya ada di Jawa Tengah ya Minasang. Mungkin di sini ada yang kenal, kalau ada yang kenal ya berarti stop di Minasang aja gitu ya. Ini saya beneran realita ya Minasang, saya nggak bersastra ya ini. Jadi saya benar-benar cerita apa adanya. Jadi tahun 2018 saya itu kerja di sebuah LPK. LPK-nya ada di suatu kota yang ada di Jawa Tengah. Terus tiba-tiba saya itu diminta oleh salah satu keluarganya. Jadi yang punya LPK itu punya adik ya. Lalu adiknya itu ternyata cewek ya. Terus dia minta saya, "Mas, kamu jangan ngajar di LPK dulu. Kamu kalau bantuin saya dulu gimana?" gitu kan ya. "Oke, Bu," saya bilang gitu kan. "Nggak apa-apa. Saya kan waktu itu masih fresh graduate ya, saya masih cari-cari kerja. Jadi apapun ya udah saya lakukan lah, asalkan itu ada duit ya kan." Nah, sampailah saya di suatu kota gitu ya, yang satu lingkungan gitu. "Mas," gitu ya, dia manggilnya gitu. "Mas, ajarin anak saya bahasa Jepang dong," gitu kan. Terus saya sebentar ya Minasan, kayaknya ceritanya nggak enak kalau wajah saya terkena pantulan ini sinar. Jadi saya atur dulu biar nggak pusing kalian lihat itu. Sebentar ya. Nah, better ya meskipun ya tidak bisa tertutupi 100%, tapi lumayan lah daripada tadi saya sudah ini kayak dimakan sama sinar matahari. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi cerita saya, nah waktu itu saya diminta ya untuk apa namanya ngajarin anaknya bahasa Jepang. Saya mikirnya, oh anaknya sudah selesai SMA nih, mau berangkat ke Jepang nih kayak gitu. Setelah saya kenalan, ternyata anaknya itu kelas 5 SD Minasang, ya. Kelas 4 atau kelas 5 saya agak lupa udahan ya. Terus saya lihat wajahnya kok ada aneh gitu ya, wajahnya kok nggak Indonesia gitu, wajahnya kok wajah-wajah ada turunan Orientalnya gitu. Ternyata eh, bos saya itu menikah sama Nihonjin Minasang. Menikah sama Nihonjin, terus punya anak, mereka dari Kagoshima ya. Nah, dari Kagoshima, anaknya pun juga lahir di Kagoshima Minasang. Lahir di Kagoshima, tapi sampai bulan, saya lupa 6 bulan kalau nggak salah, 6 atau 7 bulan dibawa ke Indonesia. Nah, terus anak tersebut itu waktu kan kelas 5, kelas 6, kelas 5 atau kelas 4 ya, dia mau dikembalikan lagi ke Jepang seperti itu. Terus saya baru sadar di situ ternyata ada yang namanya apa Minasang? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang sudah bisa menebak cerita saya belum Minasang? Enggak ya? Enggak. Oh, Minasang positive thinking berarti ya. Ya, jadi Nikah kontrak. iya benar. Danusa. Kawin kontrak. Kawin kontrak, Des.
Saya nggak tahu ya Nihongo-nya kawin kontrak apa, tapi ada persyaratan-persyaratannya Minasang. Dan saya tanyakan, loh kenapa anaknya harus kembali ke Jepang gitu kan? Anaknya udah dibawa ke Indonesia, ya sudah dong di Indonesia aja gitu kan. Ini Mas, papahnya, dia bilangnya papahnya ya, yang Nihonjin itu ya. Papa gini, mereka itu orang asalnya dari pelosok banget Minasang. Ada pelosok di daerah Okinawa gitu Minasang. Jadi marganya itu memang sudah sangat sedikit ya. Jadi saya bahkan belum menemukan nama Nihonjin yang dengan marga seperti itu. Jadi marganya itu sangat sudah istilahnya sudah apa ya, sudah langka ya. Nah, jadi saya tuh tahu setelah ya saya mengkorek-korek lah, saya tanya ke teman kok kayaknya keluarga bos saya ini agak sedikit berbeda ya. Apalagi ternyata setelah saya tahu Nihonjinnya itu sudah hampir 60 tahun. Jadi dia menikah itu selisih antara orang Jepangnya itu hampir 20 tahunan gitu Minasang. Terus ternyata akhirnya ya tanpa saya mengkorek-korek bos saya cerita sendiri ke saya gitu. Jadi dia ceritanya dulu itu pada zaman itu ya, pada zaman baheula itu dia itu dulu suka menari Minasang, suka menari di Taman Mini Indonesia Indah ya, TMII yang ada di Jakarta. Terus orang Jepang kan suka ya sama hal-hal yang berkaitan dengan budaya, sejarah gitu kan suka gitu ya. Nah, terus orang ini tuh nawarin, Nihonjin ini ya, nawarin apa namanya, penari tadi itu untuk bekerja di Jepang gitu. Pada zaman dulu kayaknya mungkin untuk bisa berangkat ke Jepang mungkin caranya mungkin berbeda ya dengan zaman sekarang. Jadi kayaknya belajar bahasa Jepang juga seadanya sampai akhirnya si perempuan tersebut itu nggak jadi pramugari Minasang, tapi jadi ya mungkin ground staff ya di ANA ya, penerbangan ANA seperti itu. Terus mungkin di situ dia baik, dia bagus, dia punya ya istilahnya dia oke ya, kinerjanya dia baik. Akhirnya dia dibawa ke daerah Kumamoto. Nah, di Kumamoto dia itu kerja sebagai apa ya, kerja di makanan. Saya nggak tahu ya lebih jelasnya lagi, entah dia itu di bagian produksi atau di bagian apa, saya kurang tahu. Nah, akhirnya dia ketemu lagi sama Nihonjin yang tadi ditemui di TMI itu. Akhirnya mereka kekong Minasang. Nah, kekong itu ternyata ya itu tadi ada kontraknya. Nanti di dalam kontrak itu salah satunya anaknya itu harus dikembalikan lagi ke Jepang dan mau tidak mau anak tersebut harus jadi warga negara Jepang, warga WNA ya, seperti itu. Wah, ternyata di situ saya sampai merasa kayak, oh ternyata Jepang segini banget ya, kayak gitu. Dan yang ceweknya pun juga fine-fine aja gitu ya. Mungkin timbal balik dari itu semua mungkin lebih banyak gitu. Karena setahu saya, kalau ibunya cerita ya, menurut saya cerita itu, untuk keperluan anaknya saja, itu paling sedikit ya, paling minim aja itu ditransfernya itu hampir lebih dari 60 sampai 70 juta sebulannya untuk keperluan anaknya apa namanya? Ini ya, anaknya bisa berkuliah kayak gitu ya, bisa bersekolah ya dengan fasilitas yang pastinya macam-macam gitu ya. Terus itu baru standar ya, 60 sampai 70 juta itu baru standar. Kalau lebih itu bisa sampai ngirim tuh 100 juta, 120 juta seperti itu. Saya nggak tanya juga sih ini suaminya kerja apa juga di Jepang, saya juga nggak ngerti, atau yakuza atau kayak gimana saya juga nggak ngerti, jadi saya nggak tanya juga gitu kan. Tapi yang jelas seperti itu Minasang. Saya yang saya ambil apa dari cerita tersebut, Jepang itu sudah darurat masyarakat produktif dan darurat angka kelahiran Minasang. Di sana mungkin Minasang sudah lebih memahami ya, bocor ternyata Minasang ininya, sinar mataharinya, ya sudahlah, tapi lebih baik daripada yang tadi. Ya, mungkin apalagi kayak saya suka nonton ini ya, suka nonton apa namanya, VT-VT-nya itu Ritsuki ya dengan mamahnya dan Oni-channya itu ya, Natsuki itu. Saya melihat di situ tuh kok Jepang itu negaranya introvert banget. Introvert di sini tuh maksud saya sepi banget gitu ya. Mungkin di Totori sepi kayak gitu. Cuman saya rasa nggak cuma di Totori aja, di prefektur-prefektur lain juga pasti sesepi itu gitu. Saya nggak bisa membayangkan Jepang 20, 30, 40, 50 tahun lagi itu seperti apa. Kalau natalisnya rendah ya, poin natalis atau angka kelahirannya rendah, lansia makin membludak, jumlah lansianya cukup tinggi,
ya sudah, jangan-jangan nanti Jepang tuh bakal diekspansi sama negara-negara berkembang ya seperti Indonesia. Saya mikirnya jadi kayak Kensuse itu jadi ini gitu loh, jadi apa namanya? Jadi mencaplok gitu ya, mencaplok negara Jepang karena kan di Jepang sendiri juga makin lama makin tahun demi tahun tersisanya kan hanya orang-orang lansia saja seperti itu. Sedangkan angka produktifnya juga semakin menurun. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Minasang, terkait dengan nanti kita akan bahas lagi ya secara angka itu seperti apa sih negara Jepang itu, atau mungkin Minasang punya insight yang lain. Terus selanjutnya, ya ini ya, orang Jepang dikenal memiliki banyak pandangan hidup oleh warga dunia ya, misalkan soto uchi atau uchi soto, horenso, amai, kisetsu, dan yang lain sebagainya. Lalu mengapa kita perlu mengkaji masyarakat Jepang gitu ya? Dengan kondisi Jepang yang seperti itu, apa urgensinya buat kita sebagai mahasiswa sastra Jepang untuk mengkaji atau menganalisis masyarakat Jepang itu untuk apa gitu ya? Ya, kita bisa membandingkan Minasang. Kalau Jepang seperti itu, lalu Indonesia apakah memungkinkan bisa darurat angka produktif? Ya kalau sama dengan Jepang ya kita bisa aja seperti itu, atau kita bisa mengimplementasikan atau kita bisa bisa mencari kira-kira celah yang terbaik itu untuk diterapkan di Indonesia itu seperti apa. Kita bisa mengadopsi budaya dari Jepang atau kita juga bisa mengkritisi permodelan dari Jepang itu seperti apa. Kalau Jepang akhirnya tutup, Minasang, Jepang akhirnya punah, nanti nasibnya para Kensuse gimana? Nasibnya orang-orang yang bekerja di Jepang bagaimana? Kan juga kena lagi imbasnya. Terus hubungan-hubungan kerjasama antara Indonesia sama Jepang gimana? Terus nanti masalah kayak motor, elektronik atau otomotif yang kita sering ambil dari Jepang, misalnya seperti apa? Padahal kita ketergantungan ya, masalah otomotif itu kan kita selalu tergantung sama Jepang. Kalau untuk smartphone enggak ya, smartphone kita masih tergantungnya sama Cina ya. Tapi kalau untuk otomotif ya, kendaraan pasti rata-rata pasti Jepang gitu ya, Jepang punya gitu, nggak mungkin, jarang ya yang di luar Jepang seperti itu. Nah, ini ya gambaran dari masyarakat Jepang. Ya, jadi Jepang itu tadi ya, tadi yang disebutkan oleh Minasang ya, Jepang itu sebagai negara yang lambat, angka kelahirannya itu lambat. Angka kelahiran lambat karena ada pemikiran bahwa menikah itu juga rugi gitu ya. Saya menikah itu rugi. Atau dengan saya menikah, saya akan membebani ya. Beban saya akan bertambah. Beda sama orang Jawa yang punya filosofi hidup, apa Minasang? Ya makin banyak anak, makin banyak rezeki gitu ya. Sedangkan kalau kita logika aja, kita pikir aja, biaya ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Kalau untuk yang single mah beda-beda gitu ya. Kalau yang sudah berkeluarga gitu ya, biaya anak sekolah itu sekarang udah berapa Minasang? Yang tinggal di desa aja sudah mahal, apalagi yang tinggal di kota besar. Belum biaya makan gitu ya. Sedangkan seorang suami, orang laki-laki harus menanggung beban satu keluarga gitu ya. Apalagi kalau istrinya nggak bekerja gitu ya. Berarti kan tanggungannya juga menanggungi istrinya, menanggungi anaknya kayak gitu. Nah, menikah itu menjadi sebuah pilihan yang cukup sulit bagi orang Jepang. Bahkan saya dulu pernah diceritain oleh orang Jepang, mereka itu selalu apa namanya, bagaimana caranya mereka tuh punya strategi agar Nihonjin itu bisa kekong gitu, bisa menikah. Sampai waktu itu saya udah pernah cerita belum ya ke kelasnya Minasang? Kalau sudah ya nggak apa-apa, capek ya nanti dengerin 2 kali. Tapi saya mau menyampaikan, mungkin yang belum dengar cerita saya dulu punya teman ya yang kerja di Karawang. Dia sebagai asisten manajer di perusahaan Jepang gitu. Seminggu 2 minggu dia tuh sering curcol ke saya gitu. Saya kerjanya berat gitu ya.
ternyata kerja sama orang Jepang nggak semudah yang saya pikirkan gitu kan. Dia orang Sunda gitu Minasang. Terus ya saya kasih pemahaman gitu ya. Ya mungkin kamu belum belum beradaptasi, belum tahu kerja sama orang Jepang itu seperti apa. Sampai pada suatu saat dia itu minta telepon gitu ya. Aku mau curhat, saya mau telepon gitu. Ya sudah, teman saya cewek ya, BTW. Kita telepon sampai di suatu saat tuh teman saya tuh sampai nangis Minasang. Kayak, "Loh, kamu kenapa nangis?" Saya bilang gitu. "Iya, saya nggak tahu kalau saya tuh harus harus apa ya? Dia kan orangnya agamis ya. Jadi saya tuh diminta suruh nyari cewek coba gitu. Loh, cewek? Saya kan bingung ya. Oh, cewek buat kerja di situ. Saya tuh masih polos gitu. Enggak, benar-benar diminta cari cewek buat ini, buat yang aneh-aneh kayak gitu kan. Hah? Masa sih? Iya, dan itu sudah biasa buat mereka seperti itu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tuh saya mengalami sendiri Minasang. Jadi saat saya dulu pernah eh, bekerja di suatu univ ya. Jadi saya sebagai pendamping ya. Jadi ada Nihonjin yang menjadi seorang sensei. Saya mendampingi karena Nihonjin tersebut tuh nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali lah. Intinya seperti itu. Jadi saya sekaligus sensei, sekaligus pendamping, sekaligus penerjemah juga lah. Intinya seperti itu. Nah, kita lagi makan ya, kita lagi makan. Emang baik Minasang Jasasi, saya selalu ditraktir. Setiap makan sama beliau, saya selalu ditraktir kayak gitu. Terus waktu itu kan sudah mendekati COVID ya, pandemi kan sudah mulai datang gitu kan. Tiba-tiba kita makan itu juga sama. Ayo saya cariin ini, dia ngomongnya waktu itu saya cariin ini dong, Koibito dong. Hah? Kayak Koibito kok dicari gitu loh. Saya tuh mikirnya kan namanya orang kita pacaran ya nggak dicari dong. Maksudnya kan kita kenal dulu baru jadi Koibito gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba saya cari Koibito gitu kan. Terus setelah saya tanya-tanya, ya lebih mendalam, ya sama. Ternyata memang mereka mencari perempuan. Terus saya tuh mikirnya kayak gini, berarti selama ini nih Hongjin yang datang ke Indonesia itu mengeksploitasi dong. Bukan mengeksploitasi ya, tapi mereka punya pandangan bahwa perempuan-perempuan yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, itu mereka itu lebih mudah gitu loh. Maksudnya lebih kasarannya gampangan gitu loh Minasang. Jadi saya juga punya trust issue juga sama Nihonjin kayak gitu. Terus saya juga dapat banyak cerita dari Senpai Tachi ya, dari teman-teman Minasang, kakak kelas Minasang yang sudah banyak bekerja sama orang Jepang itu selalu mengeluhkan gitu. Sensei, hidup saya hancur sensei setelah bekerja sama orang Jepang. Emang kenapa? Ya saya banyak hal-hal yang apa ya, kalau mereka menyebutkan banyak hal-hal yang maksiat lah, intinya seperti itulah. Loh, kalau nggak kayak gitu kan kamu nggak apa-apa, orang kamu kan kerja aja kayak gitu. Ya gimana sensei, nanti saya nggak enak kalau saya nggak mengikuti arahan atau mengikuti cara kerjanya mereka seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu kita apa ya Minasa, perlu kita sikapi agar ya namanya juga dua perbedaan ya antara Jepang dan Indonesia pasti punya perbedaan. Kita punya aturan juga gitu, punya aturan main juga gitu. Makanya bagaimana nih cara menyelesaikan yang seperti itu dengan beda culture yang saya dengan dia yang berbeda itu, kira-kira kita masih bisa terus bekerja sama atau tidak gitu kan? Apalagi Minasang pasti nanti juga ujung-ujungnya bekerja di sektor kejepangan seperti itu kan? Nggak mungkin setelah ini Minasang jadi banker ya, mungkin bisa-bisa juga sih ya jadi pegawai bank atau yang lain. Tapi kan pasti Minasang rata-rata akan bekerja di sektor kejepangan gitu ya. Bagaimana cara Minasang menentukan diri seperti itu? Saya masih ingat sekali juga waktu di LPK saya sering ngajar gitu ya. Terus pertanyaan dari Kumiai atau pertanyaan dari Kaisya itu pasti gini, kalau Anda orang Muslim gitu ya, Anda nggak apa-apa nanti kalau bagaimana cara menyikapi Anda kalau misalkan Anda ditawarin sake atau butaniku atau tentang oinori misalkan, itu seperti apa kayak gitu. Ya, makanya kadang-kadang saya juga sering banget Minasang dapat apa ya, dapat tawaran gitu ya, karena mereka minta mungkin kalau Muslim kan agak ketat ya, aturannya agak ketat. Jadi kadang-kadang saya itu ditawarin gitu. Emang khusus mencari staff yang lebih mudah gitu ya. Maksudnya lebih 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 fleksibel, lebih mudah misalnya kayak jam beribadahnya itu akan lebih mudah seperti itu. Ya, itu
berhubungan dengan Jepang ya, masyarakat Jepang itu ternyata kalau kita kuliti ya memang seperti itu gitu. Jadi kalau minasang melihat indahnya saja, kalau yang kelas reguler mungkin mereka masih mikirnya seperti itu ya minasang. Iya, sensei indah sekali Jepang kayak gitu. Tapi kalau sama kelas karyawan, heleh gitu ya udah lelah gitu ya. Maksudnya sudah tahu keadaan yang terjadi seperti apa. Oke, ini ada data ya tentang populasi Jepang. Jadi sama seperti di Indonesia, Jepang pun juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Terus di sini juga ternyata, saya coba lihat di educational background ya, ternyata banyak orang Jepang yang without university education itu juga 85%. Jadi sebenarnya branding Jepang itu oke juga ya. Ternyata data dengan brandingannya berbeda ya. Kayaknya kan Jepang ini orangnya ini ya akademisi semua. Ternyata juga enggak. Ya, 85% dari mereka juga bukan lulusan dari university. Sedangkan university graduate itu ada 15%. Yang sarjana itu ada 15%. Kayak gitu. Terus ini ya, dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang itu kita lihat ya, angka kelahirannya sangat-sangat minim sekali. Dibandingkan Indonesia, jauh ya. Nah ini ya, ada piramida umur juga ya. Jadi umurnya Jepang ini, yaitu meningginya di atas ya. Jadi umur-umur berapa itu ya? Di atas 50 tahun ya. Itu sangat tinggi sekali. Lansia itu tinggi. Sedangkan umur-umur produktif ya, dari umur 20 sampai 50 itu nggak begitu banyak minasang. Malah banyak berkumpul di umur 70 sampai 80 tahun atau 50 tahun. Itu sangat sangat tinggi laki-laki maupun perempuan seperti itu. Ya, beda sama Indonesia yang mungkin maternitasnya lebih tinggi ya dibandingkan kematiannya. Nah, ini quotes terakhir ya dari saya. Mengkaji budaya dan masyarakat lain, ya nggak hanya Jepang ya, akan memberikan insight baru bagi kita untuk mengembangkan pemikiran dan kualitas hidup, serta memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Nah, ini penutup buat saya di sore hari ini. Untuk mata kuliah kajian masyarakat Jepang, kita belum masuk detail ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan lebih detail untuk menjelaskan tentang gender, ya, tentang kelas sosial, tentang keluarga. Untuk minggu depan saya akan menjelaskan tentang etnis, kepercayaan, bagaimana umat beragama itu melakukan praktek keagamaannya di Jepang. Terus Taoisme itu apa, Sintoisme itu apa, Buddhisme itu apa. Nanti itu pertemuan minggu depan. Hari ini kita kenalan dulu, minasan biar tahu masyarakat Jepang, Nihonjin itu seperti apa. Nihon Shakai itu bagaimana. Ya, jangan lupa ya, nggak ada ruginya kok ya, buat terakhir dari saya ini. Jadi kita nggak ada ruginya belajar tentang budaya atau masyarakat yang lain. Dengan belajar itu akan menambah insight ya, menambah pemahaman baru kita dan juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Oke, habis minasang materi saya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi dari materi saya, minasang doso. Kalau ada, silakan minasang. Nggak ada? Kok jadi lemes toh minasang? Saya sedikit nambahin Sensei. Oh ya, silakan Irasang. Kalau misalkan yang tadi kayak banyak orang Indonesia yang dipandang rendah gitu, kalau di perusahaan saya yang sekarang ya Sensei, malah orang Filipina yang kayak dianggap itunya rendah karena mereka sama aja kayak nikah sama orang Jepang cuma buat mendapatkan visa sama dapat anak doang gitu. Itu lagi ini ya Irasang. Iya, saya bener. Filipina sama Jepang lagi ini ya, lagi viral ya sekarang ya. Saya juga belum ngikutin lagi tuh. Jadi gimana? Mereka emang memanfaatkan itu orang Filipina itu? Ya soalnya kan kayak biaya kayak rumah gitu kan mahal ya Sensei. Tapi kalau misalkan tinggal sama orang Jepang kan gratis gitulah ya kayak itu kasarannya. Terus apa namanya?
kayak mau kerja di mana aja tuh udah nggak usah ngurus-ngurus lagi gitu loh Sensei. Kayak kita kan kayak terikat kontrak dan lain-lain gitu kan. Ada aturannya lah ya, ada kejelasannya. Terus apa namanya kayak karena udah tua-tua gitu kan udah dapet ranking gitu loh Sensei. Jadi kayak jadi kayak kerja ngurusin orang tua gitu. Tapi sama suami sendiri gitu. Ranking dapat, terus itu juga dapat gitu. Jadi Iya, kayak iya. orang Indonesia nggak terlalu buruk gitu menurut saya sih. Sekarang Orang ini Filipina ya, juga nggak buruk ya yang Sensei, lagi, tapi ya gini. tapi emang bener sih Irasa. Kemarin saya juga lagi masuk cari-cari materi itu, kok ketemu itu. Tapi karena saya belum begitu yakin ya tentang berita tersebut tentang Filipina yang seperti itu, saya belum berani untuk apa namanya membahas gitu. Tapi memang bener sih, Filipina itu parasite banget Minasang. Ini kita ngomongin di luar Jepang ya, kebetulan ngebahas tentang Filipina Jing. Jadi setahu saya nggak punya teman orang Filipina ya, tapi saya tertarik sama negara Filipina karena mereka itu negara yang apa ya, parasite. Jadi ya itu benalu gitu Minasang. Jadi mereka tuh emang gimana caranya saya dianggap murah, saya dianggap rendah. Yang penting nanti mirai saya, masa depan saya itu baik-baik saja, atau misalkan saya mendapatkan inilah, saya dapat kemudahan dari apa ya? Dari kegiatan saya sekarang atau pilihan hidup sekarang kayak gitu. Dan itu setahu saya Filipina itu seperti itu tuh nggak sama Jepang aja gitu ya, sama Amerika juga seperti itu, sama bule ya. Jadi kebanyakan kenapa orang Filipina itu juga mungkin agak kebule-bulean ya karena kebanyakan itu, dan mereka kebanyakan juga ini kontrak Minasang ya, kekongnya kontrak seperti itu. Pino. Iya betul Sensei. Iya, Soalnya jadi teman gimana? saya memang ada seperti itu. Teman saya kan orang Filipina. Dia cerita seperti itu. Itu Emang cuma seperti itu ya. nikah kontrak. Iya. Jadi bukan ini lagi ya. Banyak Tapi soalnya saya dulu di PT saya kan kebanyakan orang Filipina. Jadi teman-teman jadinya saya akrab itu sama orang Filipina. Jadi cerita banyak bahwa dia memang niatnya untuk dapat visa Jepang aja sih. Ya jangan gitu ya, jangan gitu. Ya semua kan memang pilihan hidup ya, tetapi ya kita harus tahu lah ya, maksudnya ya kalau memang mereka memang tipenya seperti itu ya nggak apa-apa. Kita nggak harus menyontoh seperti mereka juga lah ya. Kita kan juga masih punya martabat, Widian, martabat gitu ya, harga diri juga. Ya kita punya belief ya, kita punya kepercayaan juga seperti itu. Cuman memang Filipina dimanapun mereka ini ya, mereka tinggal, memang mereka itu parasit banget Minasang. Jadi ya ada yang baik gitu ya, ada yang baik. Cuman kalau saran saya ya Minasang tetap harus apa ya, berhati-hatilah kayak gitu sama orang Filipina ya. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan kira-kira Minasang? Sensei, tapi kalau orang Indonesia itu juga kalau menurut saya nggak tahu ya sengaja atau nggak sengaja mungkin Sensei ya, Iya. kebanyakan restoran Indonesia yang ada di Jepang itu tuh gini, jadi orang Indonesia tadinya nikah sama orang Jepang, terus cerai, terus abis itu buka restoran Indonesia, nikah lagi sama sesama orang Indonesia gitu Sensei, terus bikin usaha kayak gitu, banyak banget, apalagi di Ibaraki ya, maaf ya Sensei, kalau saya lagi pergi ke Ibaraki kan banyak restoran Indonesia ya, ke sana ke sini sama, semua ceritanya tuh sama, jadi kayak rata-rata tuh kayak janda Jepang, janda dari pernikahan Jepang, terus nikah lagi sama orang Indonesia kayak gitu. Itu sama banget ceritanya sama bos saya. Tapi bos saya Iya. belum ya, saya nggak tahu ya apakah menyusul ke Jepang atau enggak. Cuman hampir sama seperti itu juga. Dan nikah lagi sama sesama Indonesia, orang Indonesia gitu. Saya jadi merinding nih karena mungkin sama ya ceritanya. Tapi ternyata itu sudah bukan hal yang ini ya, hal yang baru Sudah ya, rahasia berkisah umum. ya. Oh, sudah Sudah rahasia rahasia umum. umum. Kenapa nggak ada yang meneliti itu ya? Itu menurut saya malah bagus loh. Karena kalau orang di luar Jepang mungkin nggak ngerti ya tentang hal seperti itu. Tapi Bisa kalau mungkin. orang yang udah lama di sana kan lebih banyak yang tahu ya. So Takut this. menyinggung kali, mungkin takutnya nyinggung perasaannya, mungkin makanya nggak diambil penelitian. Iya ya, sama kayak inilah ya,
kebobrokan Jepang itu kan sebenarnya bisa kita teliti ya. Tapi gimana minasang, misalkan kita butuh dana penelitian, kita menggait JF ya, Japan Foundation, terus kita mau menjelek-jelekan Jepang gitu, kan ya nggak mungkin ya. Pasti pengennya Jepang di up terus ya, diunggul-unggulkan. Iya, tapi kalau kita nggak dapat hibah gitu ya, kita juga susah ya mau meneliti sehebat apapun. Makanya itu yang jadi kadang-kadang ini minasang ironis ya. Jadi kadang-kadang kita orang kita ya, orang Indonesia yang mau mengkaji Jepang itu di satu sisi kita juga mau mengkaji apa adanya ya, secara apa adanya. Tapi di satu sisi lain kita juga masih butuh Jepang sebagai penyokong kita ya, JF lah kita sebut aja, Japan Foundation. Kalau kita jahat-jahat sama Jepang ya JF juga nggak akan nggak akan membantu kita gitu ya. Padahal kan Jepang sendiri juga sekarang JF itu nggak sama ya. Saat saya kuliah sama saya jadi sensei itu Jepang itu JF itu udah banyak mengalami minasan kemunduran lah, intinya seperti itu. Jadi ya tergantung cara kita berpikir ya. Yang penting kita nggak terlalu memperlihatkan ke Jepang kalau kita itu benar-benar mangkal jahat gitu ya, atau maksudnya mau membuka kedok mereka kayak gitu. Iya, jadi ya sama aja ya minasang ya, tergantung kitanya seperti apa kayak gitu. Untung nggak ada yang dapat Nihonjin ya, suami Nihonjin. Kalau ada yang dapat suami Nihonjin ya mungkin berbeda lah ya, kayak gitu. Tapi yang memang seru itu angkatan 2020 berapa? 22 sih ya. Karena di situ ada mahasiswa yang sudah lumayan senior minasang dan nikah sama Nihonjin. Kayaknya saya nggak bisa ngomongin ini di mata kuliah deh kalau ada mahasiswa tersebut. Saya takut dihabisi. Makanya sebenarnya ini dulu kan mata kuliahnya ini Aga Sensei ya, KMJ ini ya. Saya udah dipesanin sama Aga Sensei. Kan Aga Sensei kan resign gitu kan. Terus dia tanya gitu, yang ngajar ini siapa Pak? Ngajar KMJ gitu kan. Saya bilang gitu. Hati-hati ya Pak, kajian masyarakat Jepang itu mata kuliah yang ambunai. Saya baru ngerasa sekarang ternyata iya ya, mengkuliti Jepang itu jadi apa ya, jadi tapi ya memang mau gimana lagi, namanya seorang akademisi kan kita harus menilai secara objektif ya minasang. Kita nggak boleh terus oh iya karena kita pro Jepang kita harus mendukung Jepang. Kalau emang ternyata itu jadi merugikan Indonesia ya kita nggak boleh kayak gitu ya. Tapi memang seru sih mata kuliah masyarakat Jepang ini ya. Saya biasanya ngajarin sastra kan aman-aman aja ya, kita ngomongin anime. Setidaknya anime itu kan bagian dari fiksi ya, imajinasi. Sedangkan KMJ kan bener-bener ada orang yang jadi aktornya ya, jadi masyarakat kayak gitu. Ya, seseru itu memang mata kuliah ini. Ya, begitulah Minasa. Nanti kalau kita udah ngebahas tentang gender apalagi ya, makin kemana-mana nanti pembahasannya. Ini kita baru pengantar aja sudah sesensitif ini gitu ya pembahasan kita. Jadi ke depan saya akan kasih minasang beberapa topik yang kita bisa diskusi gitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar diskusi kosong, tetapi juga ada ini ya, ada solusinya. Jadi kira-kira dengan keadaan yang seperti itu kita harus bagaimana kayak gitu ya. Makanya tadi seperti ceritanya Suci Sang tadi, Danusang, Yoga Sang, ya lama-lama kalau Jepang dikuasai sama asing gimana ya? Maksudnya orang Indonesia sudah mulai mengekspansi Jepang, Filipina juga sudah mulai dari Irasang tadi ya. Filipina juga sudah mulai mengekspansi Jepang. Kalau menurut Minasang memungkinkan nggak sih Jepang ini nanti diambil sama asing gitu loh? Mengekspansi balik. Berarti menurut Yoga Sang memungkinkan ya kita bisa ekspansi balik ke Jepang ya. Kita bisa membalas ini ya, membalas membalas Rodi gitu ya di Jepang gitu. Oke, aduh ini nggak selesai ini ya, OTW. Iya karena gini Minasang, jangan bilang sensei itu nggak pernah julid gitu ya. Maksudnya kita sesama sensei itu nggak pernah julid gitu. Enggak ya Minasang. Kita tuh sering julid, bahkan julidnya kita tuh ke Nihonjin gitu ya. Kadang-kadang kita tuh mikir kayak
Jadi tadi kalau Jepang udah keadaannya seperti ini, terus kalau Jepang nanti tiba-tiba bubar ya, punah, diambil alih sama orang asing gitu ya, gimana gitu ya nasibnya gitu ya, nasib Jepang itu kayak gimana? Karena kita meyakini ya, ya itu tadi banyak ini Minasang, banyak apa ya, banyak indikator yang membuat Jepang itu ya sudah mulai habis, sudah mulai apa tamat lagi tamat, udah nggak nggak ini lagi ya, nggak bersambung lagi, sudah mulai tamat, sudah mulai bubar gitu ya. Iya, ya kan. Jadi ya itulah Nihonjin ya. Kita baru kulit-kulitnya, nanti dalam-dalamnya, nanti biar binatang yang lebih tahu gitu ya, yang setiap hari bertemu atau berhubungan sama Nihonjin pasti lebih 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 memahami ya kondisi Nihonjin itu seperti apa. Cuman kalau dari saya ya itu tadi ya, ya setiap manusia, setiap masyarakat kan pasti punya punya ini ya, punya plus dan minus. Ya yang plus mungkin seperti effort mereka, visionernya mereka, realistisnya mereka itu bisa kita adaptasi lah, kita contoh ya. Tapi di luar-luar itu sifat-sifat negatif atau mungkin yang tidak sesuai dengan aturan-aturan kita sebagai orang yang beragama mungkin ya, ya kita nggak bisa paksakan itu. Nanti kalau kita paksakan ya nanti minasang malah sesat kayak gitu ya. Nah, itu makanya asiknya kalau KMJ sama kelas karyawan tuh seperti ini ya. Bisa bisa dapat insight baru gitu. Kalau reguler, iya sensei, Jepang itu indah sensei, saya pengen ke Jepang sensei, saya pengen di sana sensei. Nah, ini kalau udah ditemukan sama yang karyawan, nggak semudah itu, Dek, gitu ya. Nggak seindah itu, Dek. Ya, jadi nggak apa-apa lah, Minasang. Itu yang namanya manusia ya. Manusia pasti punya ekspektasi, punya realita. Makanya kenapa kita tidak boleh ekspektasi terlalu tinggi. Takutnya kalau ekspektasi itu melenceng dari realita, nanti iya tadi ya naif ya. Jadi nanti takutnya malah kita sakit sendiri. Jatuhnya malah tambah-tambah gitu. Ya sudah, kalau memang mau niatan ke Jepang, ya ini cukuplah sudah. Ada tambahan satu lagi ya, kadang-kadang LPK juga ini. Tadi saya juga habis ngebahas LPK ya. Itu mimpinya sebelum dibenak-benak nih mungkin. Ya itu tadi sebelumnya saya juga ngebahas LPK ya tadi ya. Ya itulah kadang-kadang orang Indonesia ini juga ini ya Minasah ya, dual face juga ya. Iya, apalagi kalau ada Nihonjin yang datang kayak gitu ya, disambut di apa namanya uh, dijamu, disambut lah ya seperti itu. Padahal nanti setelah anak Kensuse, calon-calon Kensuse ini berangkat di Jepang, mereka nggak disambut ya, nggak di ini, tapi katanya Andisang ini malah dibentak-bentak seperti itu. Ya, kita posisikanlah kita apa adanya. Kita anggap ya Nihonjin itu sama lah seperti kita. Makanya mungkin binatang nanti waktu diaspora ya saya ajarin sedikit ya. Jadi karena kita itu kan orang ini ya Minasa, kita kan pernah dijajah. Jadi kita tuh masih punya inlander Minasa, kita tuh masih punya sifat-sifat yang kudu nunduk, harus nunduk. Kita tuh harus kalau melihat negara asing itu kita jadi kayak minder, atau melihat negara asing itu kita jadi kelihatan kecil, kita kelihatan lemah. Itu sebenarnya itu karena kita sudah 3,5 abad dijajah gitu ya. Apalagi Jepang juga menjajah kita sebelumnya gitu. Jadi kadang-kadang saya juga mikir omong kosong juga sama Nihonjin itu ya, kayak wah ini jangan saya masukkan ke YouTube, ini kuliah ini sangat-sangat bahaya sekali. Jadi kadang-kadang saya juga merasa apa yang dijanji-janjikan atau apa-apa yang dimaniskan oleh Nihonjin itu semuanya juga kadang-kadang nggak semuanya itu benar kayak gitu ya. Jadi ya kita harus perlu apa ya? Kita juga punya maksudnya orang Indonesia itu juga nggak serendah itu kok. Kita juga sama Jepang juga kita sama gitu. Jadi kalau misalkan ada pihak LPK yang kedatangan Nihonjin atau apa ya biasa saja gitu. Maksudnya ada hubungan yang setara gitu. Jangan sampai kita jadi kayak apa ya menunduk-nunduk atau kita jadi kayak memberikan mereka banyak pelayanan, sabisunya kayak gitu ya.
Loh, Gans ini gimana sih? Iya, Gansang gitu. Nah, kalau ada, tapi ada engineering PHP kayaknya. Tapi coba kalau Gansang hari ini ya, hari ini bisa ikut aktif. Wah, ini bisa panjang ini cerita kita hari ini ya. Cuman kayaknya Gansang lagi kerja ya, jadi nggak bisa uh, ikut bareng diskusi kayak gitu. Ya itulah Minasang, perceritaan kita ya, dongeng-dongeng mimpi-mimpi indah tentang Jepang itu memang tidak terlalu bisa uh, apa ya direalitaskan ya, nggak bisa direalisasikan seindah itu. Ya intinya Minasang yang ada di Jepang ya tetap semangat gitu ya. Sebagaimanapun Minasang itu kan tetap di Jepang kan tetap bekerja, tapi ada propaganda. Ini apa sih makin siapa nih Denny Sang? Kalau menurut saya makin ke sini LPK agen propaganda. Anu dong, apa 3A dong ya Jepang ini ya, Jepang apa Nihong itu ya, Cahaya Asia itu ya, jadi agen propaganda itu bisa diteliti loh kalau mau. Saya sih nggak mau ya, takut nanti tiba-tiba saya diculik sama Jepang. Saya neliti yang aman-aman saja lah kayak gitu ya, intinya seperti itu Minasang. Jadi kayaknya ini mata kuliah yang agak sedikit ini ya, agak awalnya padahal kita nggak mau gini ya, maksudnya saya nggak mengarahkan gini, tapi memang memang saya sudah dipesanin sih sama sensei sebelumnya, nanti KMJ ini kalau sama kelas karyawan bakalan mengkuliti Jepang sekulit-kulitnya kayak gitu ya, jadi ya ya sudahlah. Memang memang seperti itu. Oke. Oke, Minasang, ada yang mau ditambahkan? Kita 5:30 selesai ya. Jadi biar saya ada persiapan, saya jam 6 ada kuliah lagi nanti Minasang sama Senpai. Jadi ada yang mau disampaikan kira-kira Minasang untuk KMJ ini? Diskusi aja Aman ya Sensei. Minasang. Siapa? Danusang. Mana sih tadi? Aman ya? Aman Oke. aman Sensei, belum Aman. ada. Oh, Raimon Sang. Gimana Raimon Sang? Mau curhat? Sensei Hisashiburi des. Bisa sih Buset, beli. Mas, lama nggak nongol, saya mohon maaf, sibuk banget kemarin. Sesibuk apa coba? Saya Ini. sering ke Indonesia kebelakangan Sensei ngurusin mindset Suji Suse itu. Oh, loh. Saya sekarang Raimon Sang di LPK kah? Saya di Kumiai. Waduh, ada orang Kumiai. Gak apa-apa, itu kok kan biasa lah, ada yang kayak gitu-gitu. Yang masalah pernikahan tadi Sensei, yang Filipina, Indonesia itu. Pengalaman saya sendiri ya, di beberapa saco perusahaan yang saya pegang, kemudian di beberapa waktu saya jadi penerjemahan di Indonesia juga emang hal kayak gitu tuh bukan hal aneh, termasuk di Cuzaing itu ekspat-ekspat di perusahaan saya dulu di Indonesia tuh banyak yang nikah siri Sensei sama orang Indonesia. Nah, mungkin buat teman-teman di luar agak wah gitu ya. Wah mungkin sekedar cem-ceman atau apa, tapi mereka nikah siri kok Sensei, setahu saya. Seini saya ya. Bahasanya loh cem-ceman. Ya tapi emang itu fakta loh Sensei, bener-bener ada. Dan sampai ini ya, itu kan orang Jepangnya deket banget sama saya ya. Itu sampai si ceweknya itu sempat diajak ke Jepang buat keluar ya, makan bareng sama saya sama istri saya itu dulu. Itu ya, sudah, tapi sudah nikah ya? Siri tapi di Jepangnya nggak resmi. Jadi kesininya pakai visa wisata. Kemudian untuk yang Filipina sendiri itu saya ada beberapa bos ya. Bos-bos saya Sacho, Kaicho gitulah. Nah itu ada beberapa yang emang di Filipina tuh punya cem-ceman Sensei. Bahasanya emang seperti itu. Jadi kayak, jadi yang untuk yang kasus ini yang saya kenal itu dia Kaicho ini udah 60 lebih ya. Itu dia ada cewek umur 20 kalau nggak salah di sana. Itu dia sempet ini sodang ke saya mau pengen bawa ceweknya ke Jepang gitu. Itu yang 20 itu yang Filipin Jing itu ya, orang Di Filipina. ya. Jadi emang hal kayak gitu tuh kayak udah apa biasa ya? Udah sangat banyak lah. Jadi makanya kan karena ya mohon maaf ya nggak sedikit cewek yang lebih ngelihat duit lah. Mohon maaf ya, nggak sedikit ya. Jadi walaupun mereka nggak peduli si pasangannya ini tua atau udah aki-aki atau bagaimana, seenggaknya apa ya,
bisa lebih Ya, baik lah. Itu iya. itu bukan rahasia kok, udah banyak kok di Indonesia Simbiosis juga. mutualisme intinya berarti ya. Iya, di Indonesia juga banyak kok yang jadi ani-ani sugar daddy juga banyak kan. Iya, Ini saling kemana? simbiosis mutualisme Itu jadinya. itu hal-hal yang makanya mungkin Biasa betul ya. teman-teman banyak yang ini ya masih maksudnya baru pertama dengar atau mungkin agak kaget itu tuh apa ya, biasa banget gitu loh. Udah sangat biasa, dan termasuk yang tadi pelayanan LPK menyediakan cewek itu sangat biasa Sensei. Saya kan beberapa kali yang nganter Sacho Mensetsu ke Indonesia itu tuh udah ditawarin. Oh yang kayak gimana gitu Terus dari mereka pihak itu LPK-nya. biasanya apa? Misal maksud saya gini, saat mereka minta ya, mereka offer ke pihak Kumiai atau ke pihak LPK atau apapun itu, biasanya apakah itu nanti dibiarkan saja atau ya sudah, monggo Pak cari sendiri, ataukah kita juga Nggak, membantu gitu? diantar sampai ke tempatnya Sensei. Bener-bener diantar sampai ke tempatnya, selesai kita antar lagi sampai ke hotel gitu. Jadi bener-bener udah apa sih, hal biasa. Ini juga saya kemarin kan kapan sih yang dua minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu juga kan saya baru pulang dari Bali, Mensetsu juga. Nah itu juga di sana juga kayak gitu juga. Jadi baru sampai kita biasa acara selesai siang, kan sampai malam langsung ada acara, biasalah makan pagi Mensetsu, sorenya langsung dicarikan begituan, mau nyari nggak? Digituin langsung sama dari pihak sananya. Terus kalau dari Raymond Sang sendiri, maksud saya gini, ini kan mungkin buat teman-teman juga ya, buat edukasi ke teman-teman juga. Itu kan pasti juga mengarah ke kitanya juga ya, bagaimana cara kita untuk apa tuh Raymond Sang memposisikan kita lah ya, sebagai maksudnya kita kan juga itu kan mungkin menurut orang Jepang itu hal yang biasa, tapi kan kayak teman-teman tadi kan banyak yang kaget, saya pun juga kaget seperti itu. Terus kalau menurut Raymond Sang nih sebagai aktor ya, istilahnya pelaku dalam bukan kegiatan, mungkin bukan tersangka juga ya, tapi maksudnya sebagai orang yang pernah atau ada di lingkungan itu. Kalau menurut Raymond Sang, kita seharusnya sikap apa yang harus kita bangun atau sikap apa yang harus kita lakukan menindaklanjuti atau menanggapi hal-hal yang seperti itu, Raymond Sang? Ataukah kita ya sudah sono mama aja, itu kan urusan mereka, saya punya urusan yang lain kayak gitu. Kalau saya sih ya karena saya bekerja buat orang Jepang ya shikatanai, ya udah mereka ya mereka aja. Saya kan kalau waktu kayak gitu kan istilahnya kayak tempat itu ya Sensei, kayak ada tempatnya gitu, lokalisasi lah. Saya kan sama driver kan otomatis. Ya udah saya anter, saya nongkrong sama drivernya di luar. Ngopi, ngerokok gitu. Mereka udah di dalam, terserah mereka gitu. Kalau saya gitu udah bodo amat gitu. Iya kan udah dewasa juga ya mereka ya. Maksudnya bukan anak-anak yang harus dimarahin, nggak boleh. Nggak ini gitu kan ya. Ya kembali lagi memang ke ini ya, ke pribadinya masing-masing. Iya, karena mau bilang apapun kan di Jepang pun prostitusi itu halal sih di Jepang ya. Iya Legal. Jadi kita nggak bisa mau bilang di Indonesia pun nggak bisa pun ada yang legal juga kan. Masih ada kok, meskipun dilarang ya, maksudnya diberantas, tetap ada yang legal juga kok. Karena kalau nggak dilegalkan nanti malah sulit. Makanya kenapa ada namanya lokalisasi kan, melokalisasi itu gitu loh. Jadi biar nggak semua daerah ada, makanya dipusatkan kan. Makanya namanya dijadikan lokalisasi. Oke, terima kasih Raymond Sang atas insight-nya. Sama yang layanan LPK itu emang ya kalau kata teman-teman kan LPK emang terlalu ya, propaganda Jepang emang, kalau menurut saya sendiri emang keterlaluan sih Sensei LPK itu. Meskipun saya bekerja sama mereka ya, mereka terlalu mendewakan orang Jepang menurut saya tuh. Tapi di sisi lain juga LPK juga mencari-cari kesempatan juga ya, kadang-kadang sama orang Jepang ya. Ya, nggak sedikit yang nyari kesempatan. Ya nyari kesempatan gitu ya. Tapi lebih bahaya lagi yang sesama LPK. Maksud saya bisnis-bisnis LPK yang sama-sama orang Indonesia seperti itu tadi. Itu menurut saya juga lebih bahaya sih menurut saya seperti itu. Karena saya juga ya sedikit tahu lah ya tentang makanya saya nggak pengen buat LPK Sensei, meskipun saya bekerja di bidang seperti ini. Iya. Itu nanti ya. Jadi kalau nanti ada yang mau bikin LPK, sodang dulu mungkin ke Raymond.
Oke, Sensei, itu aja. Terima kasih Oke, waktunya. sama-sama Raymond-san. Oke, mungkin saya kasih satu kesempatan lagi mungkin bagi Minasang yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan sebelum mungkin saya akhiri ya untuk kelas hari ini. Jangan lupa Minasang untuk kelas minggu depan kita YouTube ya. Jadi Mas, nanti Minasang tidak perlu Zoom lagi seperti itu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Sebelum nanti makin panas, makin kemana-mana, karena materi kita juga masih panjang, disiapkan energinya untuk materi-materi yang lain. Jadi untuk hari ini, saya cukupkan ya, karena saya jam 6 juga ada ini lagi, kuliah lagi sama Senpai. Energi saya sudah perlu di-recharge, Minasang. Kalau Minasang mah enak ya, kayaknya udah nggak ada kuliah lagi, udah selesai ya. Terakhir ya, KMJ ya. Kayaknya terakhir deh. Baik. Dia terakhir saja. Udah enak ya. Saya masih genjot terus ini. Mau cas dulu habis ini. Ya, saya masih ada sama Senpai 2 mata kuliah lagi. Maka dari itu, untuk perkuliahan hari ini, saya tutup ya, Minasang. As always, sebelum saya tutup, Minasang silakan kalau memungkinkan bisa open cam. Udah ini ya. Kalau angkatan 22 mah sudah terbiasa, sudah wajib. Sensei, laptop saya nggak ada webcamnya, maaf. Laptop tahun berapa? Nggak ada webcamnya. Nggak ada webcamnya beneran ini, serius. Ya nggak apa-apa, yang bisa-bisa aja. YTTA aja, yang tahu-tahu aja. Baik, oke, sebentar. Kayaknya ada yang ganti Apato ya. Nggak ada. Oke, yang slide 1, ada 2 slide ya. Kita slide 1 dulu. Nih, Sang. Oke, saya tuh baru lihat Linda Sang loh di semester ini. Kayaknya baru aktif lagi ya, Linda Sang. Oke, Ada, slide Sensei. kedua. Ada tapi kayaknya jarang on cam. Ya mungkin karena kemarin kerja jadi jarang masuk sekali-kali Sensei. Oke. Kalau cewek biasanya ini siapa namanya? Seringnya saya nonton itu. Kalau angkatan 2022 ya, ada 23 Saras, Irasang, terus Wulansang kan juga baru aktif lagi ya setelah kemarin cuti hamil. Kayaknya angkatan 2023 ini banyakkan cowoknya ya, kelasnya Taufik ini. Mas-mas semua nih. Kayak beda sama angkatan ini 2024, isinya cewek semua. Ya ada cowoknya, tapi kayaknya kebanyakan cewek. Baik, Minasang, saya akhiri ya. Minasang osukare sama desta. Mata Sama deh. Baik. Oke, sampai akhiri ya.